Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat untuk belajar di pagi hari ini. Anak-anakku, silahkan kalian persiapkan buku tema siswa 3. Sekarang kita masuk pada subtema 2, pembelajaran 2 ya. Kalian buka halaman 70, persiapkan juga alat tulis, buku tulis. Jika ada yang penting silahkan ditulis atau dicatat dan simak baik-baik apa yang Pak Eko sampaikan ya. Pada pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar tentang jam. Apa itu jam? Jam merupakan penunjuk waktu yang digunakan manusia untuk melihat waktu. Perkembangan jam ya. Pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Berarti masih apa itu? Manual ya, belum modern. Kemudian pada tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng bersuara. Pada jam ini sudah terdapat jarum untuk penunjuk menit. Kemudian pada tahun 1920 ditemukan jam saku, lebih kecil berarti. Dan kemudian ditemukan jam tangan. Nah, seperti ini. Jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi. Inovasi merupakan perubahan ya, perkembangan dari tahun ke tahun yang menjadikan alat yang lebih baik ya, untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik. Contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dan melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Ya. Semakin tahun ke tahun jam akan berkembang karena manusia selalu berinovasi, melakukan perubahan untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Baik, pada halaman 71 silahkan untuk dicermati ya. Ayo berdiskusi. Nomor 1, mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Nah, tadi sudah disebutkan. Mengapa jam itu berkembang dari waktu ke waktu? Kok tidak terus itu saja? Jawabannya ada pada bacaan yang Pak Eko bacakan tadi. Silakan dicari. Nomor 2, apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Untuk apa jam itu? Apakah penting? Coba kamu cari jawabannya pada bacaan yang sudah Pak Eko baca tadi ya. Itu tugas yang pertama. Berikutnya, jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ya, Siti ya yang diceritakan pada pembelajaran 2 ini. Coba kita simak cerita Siti di bawah ini. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pada pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat ke sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak jauh dari sekolah. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6:45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14 atau jam 2 siang. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16 atau pukul 4 sore, Siti mandi.
Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20.30, jam 7 sampai jam setengah 9. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, dari apa yang diceritakan pada bacaan tersebut, Siti, kalian bisa meraba-raba sendiri ya bagaimana kegiatan kalian di rumah. Mudah-mudahan kalian juga bisa mengisi waktu ini dengan baik ya. Selanjutnya tugas yang kedua ya. Kalian isi pertanyaan berdasarkan cerita yang sudah Pak Eko bacakan tadi. Nomor 1, hal baik apa saja yang sudah dilakukan Siti? Cari di bacaan itu. Nomor 2, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Coba dicari. Yang ketiga, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Nyapo? Mengapa kok diatur? Yang nomor 4, apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Manfaatnya apa? Yang kelima, menurutmu, berarti pendapat ya, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Siti itu pelajar yang baik apa bukan? Yang keenam, apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Kewajiban yang ditanyakan di sini ya. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan itu kewajiban. Berbeda dengan hak ya. Kalau kewajiban itu harus dilakukan, setelah melakukan sesuatu pasti kita mendapatkan hak kita. Berarti hak adalah sesuatu yang kita peroleh, yang harus kita peroleh. Itu hak. Bagaimana dengan kewajiban dan hak? Harus berjalan seimbang, ya, seimbang. Tidak ada yang jumblang, satu di atas, satu di bawah. Seimbang hak dan kewajiban. Kenapa? Agar berjalan dengan baik kehidupan kita. Jika tidak seimbang, maka akan susah kehidupan kita. Contohnya, jika kewajiban tidak kita laksanakan, contohnya kamu tidak mau belajar, namun kamu memiliki hak untuk memperoleh ilmu, tapi kamu tidak mau belajar, apa kamu akan pintar? Nah, seperti itu. Seharusnya kewajibanmu belajar harus dilaksanakan, belajar untuk memperoleh hakmu mendapatkan ilmu. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan. Nah, ini tentang matematika ya. Untuk matematika sudah Pak Eko jelaskan pada pertemuan sebelumnya, mencari keliling dan luas. Pak Eko harapkan sekalian sudah paham karena sudah kita praktekkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, mungkin sampai di sini yang dapat Pak Eko sampaikan untuk materi kita hari ini. Ya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, ingat tugas kalian ada 3. Yang pertama perkembangan jam tadi, ya. Ini nomor 1 pada halaman 71. Tugas yang kedua pada halaman 72 sampai 73. Yang berikutnya tugas ketiga adalah halaman 73 yang ini. Menuliskan contoh-contoh kewajiban. Nah, contoh kewajibanmu di rumah apa? Di sekolah apa? Di masyarakat apa? Gitu ya. Berarti tugasmu ada 3.
Silahkan ditulis di buku tulis untuk nanti kita masuk dibahas bersama. Sekian dari Pak Eko. Pak Eko akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.